Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Hai anak-anakku level 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertemu kembali ya nak di mata pelajaran Matematika level 5. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran matematika hari ini? Coba tes dulu. Level 5, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan juga pembagian pecahan. Siap ya? Tapi sebelumnya konsentrasi dulu dong. Konsentrasi dimulai. Perhatikan, itulah yang terbaik. Go, go, go. Kita akan mulai dari pembahasan perkalian dulu ya nak, tapi tidak langsung semua bentuk pecahan. Kali ini kita akan belajar perkalian, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa dengan benar. 2. Siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian pecahan campuran dengan benar. 3. Siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisa dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran dengan tepat. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Sebenarnya operasi hitung perkalian itu berasal dari operasi hitung penjumlahan, tapi yang dilakukan berulang-ulang dengan angka yang sama. Contoh, 4 dikali 5. Ini maksudnya adalah angka yang di dalam, angka 5, itu dijumlahkan dengan angka 5 lagi sebanyak 4 kali angka 5-nya. Contoh nih, jadinya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 20. Sama nih, 4 dikali 5 dengan penjumlahan berulang 5 sebanyak 4 kali hasilnya adalah 20. Seperti aturan minum obat. Kalau kalian pernah minum obat dari dokter atau dari apotik, biasanya disaran minum obatnya dianjurkan untuk minum obatnya 3 kali 1 hari. Artinya angka satunya ini berulang sebanyak 3 kali dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi kalian disarankan untuk minum obat 1 tablet, 1 kapsul, 1 kaplet sekali minum, tapi diminumnya sebanyak 3 kali waktu dalam 1 hari. Misalnya pagi, siang, dan malam gitu. Bukannya 3-nya sebanyak 1 kali ya, tapi yang angka dalamnya ini yang dijumlahinya berulang. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ini adalah contoh perkalian di bilangan cacah atau bilangan yang berdiri sendiri, bukan bilangan pecahan yang terbentuk dari pembilang dengan penyebut. Terus bagaimana kalau perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa? Contohnya, angka 5 dikali 2/7. Angka 5-nya ini bilangan cacah, tapi angka 2/7-nya ini pecahan biasa. Bagaimana cara mengalikannya? Bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama menggunakan penjumlahan berulang. Ya, 5 dikali 2/7 artinya angka yang di dalam 2/7-nya ini berulang. Dijumlahkan berulang dengan angka yang sama, yaitu 2/7 lagi, tapi 2/7-nya ini sebanyak 5 kali pengulangan. 2/7 ditambah 2/7 ditambah 2/7 sebanyak 5 kali itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hitungnya menggunakan konsep penjumlahan pecahan ya nak. Penyebutnya udah sama semua. Berarti kita tidak perlu mencari KPK, tidak perlu menyamakan penyebut karena sudah sama. Kita tinggal fokus ke pembilangnya aja atasnya. Kita tambahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2.
yaitu 10/7. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bisa mengubah bentuknya menjadi pecahan campuran dengan cara dibagi ya. Jadi 1 3/7, itu cara pertama. Kalau cara kedua, berarti langsung menggunakan cara perkalian. Bagaimana caranya? Angka 5 sebagai bilangan cacah ini kita buat menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana Ustazah caranya? Tinggal dibuat menjadi angka 5/1. Jadi tinggal ditambahin per 1 aja. Kalau mau ngubah dari bilangan cacah menjadi pecahan biasa. 5/1. Bentuknya berubah ya. Dari yang tadi bilangan cacah jadi pecahan biasa. Dikali 2/7. Kalau sudah seperti ini, berbeda dengan penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan kan penyebutnya harus sama ya. Misalnya di sini 1 dengan 7. Kita cari KPK-nya dulu. Kita samakan penyebutnya. Tapi kalau perkalian tidak perlu, Nak. Kalau perkalian caranya adalah pembilang yang bagian atas dikalikan dengan pembilang lagi. Penyebut dikalikan dengan penyebut lagi. Jadi dia sejajar lurus. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Di sini pembilangnya 5 dikali 2. 10. Penyebutnya 1, di sini 7. 1 dikali 7. 7. 10/7. Karena yang bagian atas pembilangnya lebih besar daripada yang bagian bawah, jadi kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya? Kita bagi kurung. 10 dibagi 7. 7 dikali berapa ya supaya jadi 10? Oh, cuma bisa 1. Kita tulis angka 1 di atas. 1 dikali 7. Tulis di bawah angka 10 kita kurangi. 10 dikurangi 7 hasilnya 3. 3 dibagi 7 sudah tidak bisa, berarti stop sampai di sini saja. Sekarang kita tinggal tulis, yang ditulis ini dulu. Hasil baginya yaitu 1 sebagai bilangan cacah. Kemudian angka 3 sebagai sisa pembilang di atas. Kemudian terakhir pembaginya yaitu angka 7 sebagai penyebut, posisinya di bawah. 1 3/7. Hasilnya sama ya. Antara cara pertama menggunakan penjumlahan berulang dengan cara kedua menggunakan perkalian. Sekarang kita ke perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalau tadi kan yang satu bentuknya bilangan cacah. Kalau sekarang dua-duanya sudah pecahan biasa. Bagaimana cara mengkalikannya? Kita langsung saja ya, Nak. Seperti yang tadi Ustazah bilang, kalau untuk perkalian pecahan tidak perlu disamakan penyebutnya. Tidak perlu cari KPK dulu. Jadi langsung aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2/5 dikali 3/8. Pembilangnya 2 dengan 3. Langsung kita kalikan. Penyebutnya 5 dengan 8. Langsung kita kalikan. 2 kali 3, 5 kali 8. Menjadi 6/40. Bagian atas pembilangnya lebih kecil daripada bagian bawah. Jadi tidak bisa diubah jadi pecahan campuran. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan bagian pembilangnya lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Tapi pecahan ini bisa disederhanakan, Nak, karena angkanya masih bisa dibagi. Dengan cara mencari FPB dari 6 dan 40. Di sini Ustazah pakai pohon faktor ya. Kita sederhanakan menggunakan FPB. Pohon faktor dari 6, faktorisasi primanya adalah 2 dengan 3. Kalau 40, faktorisasi primanya adalah 2, 2, 2, 5. Atau 2-nya berulang sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 dikali 5. FPB, kita cari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Angka yang samanya hanya angka 2, pangkat paling kecilnya adalah yang ini, 2 pangkat 1. Jadi FPB dari 6 dan 40 adalah 2. Sekarang baru kita sederhanakan, kita sama-sama bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 40 dibagi 2, 20. Inilah hasilnya dalam bentuk pecahan paling sederhana, 3/20. Contoh soal cerita,
perkalian pecahan biasa. Pajak seorang penjaga toko adalah 1/40 dari gajinya. Jika penjaga toko tersebut mendapatkan gaji sebesar Rp2.800.000, tentukan besar pajak yang harus dibayar penjaga toko tersebut. Pajak ya, pajak itu adalah sesuatu yang harus kita bayar untuk bisa lembaga, bisa kalau di soal ini berarti yang kasih gajinya perusahaannya atau toko tempat dia bekerja. Pajaknya adalah 1/40 dari gaji. Gajinya berapa? Gajinya adalah Rp2.800.000. Kalau ada soal bentuknya seperti ini, menyatakan sebuah pecahan, sebuah bagian dari bagian yang lain, 1/40 dari gajinya. Biasanya kalau diskon itu 20% dari harga normal. Selamat, Anda mendapatkan diskon 50% misalnya dari harga awal. Nah, berarti cara menghitungnya menggunakan konsep perkalian. Iya, jadi salah satu fungsi dari perkalian ini bisa kita lihat di menghitung diskon, menghitung contoh soal seperti ini, menghitung pajak-pajak atau menghitung perhitungan lain yang menggunakan kata dari. Ya, biasanya kata kuncinya adalah kata dari. Di sini menggunakan perkalian. Besar pajak yang harus dibayar berapa ya? Kita cari tahu ya. 1/40 dari gaji menggunakan konsep perkalian. 1/40 dari gaji, gajinya sebesar Rp2.800.000. 1/40 bentuknya pecahan biasa, Rp2.800.000 bentuknya bilangan cacah. Kita ubah dulu ya nak, bilangan cacahnya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Tinggal ditambahin per berapa yo? Per 1. 1/40 dikali Rp2.800.000 per 1. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali Rp2.800.000 tetap Rp2.800.000. 40 dikali 1 40. Sekarang nih udah tinggal Rp2.800.000 per 40. Ini kita bisa hitung pembagiannya ya nak. Ini menggunakan pembagian kurung, Rp2.800.000 dibagi 40. Cuma di sini angka nolnya mau Ustazah kurangin 1. Boleh nggak Ustazah? Boleh kalau operasi hitungnya pembagian, di mana di pembilangnya ada angka 0, penyebutnya juga ada angka 0, boleh kita coret tapi jumlahnya harus sama. Kalau yang di atas ada angka 0-nya 1, di bawah ada 1, boleh kita coret, sama-sama kita coret 1. Kalau yang di sini kan yang bagian pembilang angka 0-nya ada 5, di bagian penyebut angka 0-nya hanya 1. Berarti kita bisa coretnya di pembilang ini cuma 1 angka 0, nggak bisa 5-5-nya. Jadi sekarang yang pembilangnya tinggal Rp280.000 atau 0-nya tinggal 4. Yang bagian bawah 0-nya juga habis ya karena tadi dicoret, jadi tinggal 4. Tujuannya untuk menyederhanakan aja supaya ketika dibagi tidak terlalu besar angkanya. Baru kita bagi kurung ya. 280.000 di dalam dibagi dengan 4. Kita menggunakan dua angka dulu, 28. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kita tulis di atas. Kita kali. 7 dikali 4 hasilnya kita tulis di bawah angka 28. 7 dikali 4 28 ya. Baru kita kurangi. 28 dikurangi 28 hasilnya 0 atau habis. Nah, angka 0 di sini masih nih, belum kita bagikan ya tadi ya, masih sisa. Langsung aja sisa angka 0-nya ini pindah ke atas menemani 7. Nah, jadi 7 ditemani 4 angka 0. Cara bacanya gimana? Kalau uang, ini kan berhubungan sama uang ya. Kasih titiknya dari belakang ya, hitung 3 angka, 1, 2, 3, titiknya di sini. 70.000. Jadi, besar pajak yang harus dibayar penjaga toko tersebut kepada pemilik toko adalah Rp70.000 dalam 1 kali penerimaan gaji. Kalau tadi kita sudah melihat konsep perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa, sekarang kita ke perkalian bilangan cacah dengan pecahan campuran. Cara mengerjakannya adalah
Dua-duanya bentuk bilangan cacah sama bentuk pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa. Bilangan cacahnya diubah jadi pecahan biasa, pecahan campurannya juga diubah jadi pecahan biasa. 4 dikali 1, 1/2. Angka 4-nya bilangan cacah ya. 1, 1/2-nya pecahan campuran. Kita ubah dulu satu-satu jadi pecahan biasa. Yang 4 diubah jadi pecahan biasa, tinggal ditambahin per 1. Dikali pecahan campuran diubah jadi pecahan biasa, dari bawah ya prosesnya ya. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, jadi 3. Pernya tetap per 2. Menjadi 4/1 dikali 3/2. Bentuknya dua-duanya sudah pecahan biasa. Selanjutnya kita tinggal kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 3, 12. 1 dikali 2, hasilnya 2. 12/2. Pembilang bagian atasnya lebih besar daripada penyebut. Berarti kita perlu ubah bentuknya menjadi pecahan campuran. Jadi otomatis kalau kalian melihat pembilangnya atau bagian atas lebih besar, otomatis kalian harus ubah bentuknya jadi pecahan campuran ya. Karena biasanya di pilihan jawaban dimintanya dalam bentuk pecahan campuran dan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita bagi 12 dibagi 2. Nah, tapi ketika dibagi menggunakan bagi kurung ternyata pembagiannya habis ya tidak bersisa tuh. Hasilnya 0 sisanya. Karena ada 12 dibagi 2 itu bisa, hasilnya adalah 6. Pas banget. 6 dikali 2 itu 12, jadi dia tidak punya sisa, berarti jawabannya dalam bentuk bukan pecahan campuran, tapi bilangan cacah. Ini aja, jawabannya adalah 6 aja. Karena ini tidak bersisa ya, 0. Kecuali di sini ada sisa, baru bentuknya menjadi pecahan campuran. Jadi hasil dari 4 dikali 1, 1/2 adalah 6. Sekarang kita ke perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran lagi. Sama-sama bentuknya pecahan campuran. Berarti kita ubah pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Konsepnya sama ya, kayak di penjumlahan pecahan campuran. Jadi ketika ada bentuk pecahan campuran diubah dulu jadi pecahan biasa. Di sini juga sama. Kita ubah. Di sini ada dua pecahan campuran. 4 2/3 dikali 2 1/5. Diubah dulu bentuknya jadi pecahan biasa. Dari bawah ya, 3 dikali 4 12. Ditambah 2 14/3. Kemudian yang sebelahnya dari bawah juga 5 dikali 2 10 ditambah 1 11/5. Dua-duanya sudah pecahan biasa, kita tinggal kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 14 kali 11, 3 kali 5. Hitung. 14 dikali 11 adalah 154, 3 dikali 5 adalah 15. Pembilangnya lebih besar, kita otomatis ubah ke pecahan campuran. Dalam bentuk yang paling sederhana, kita bagi kurung. 154 dibagi 15. Kita bisa pakai dua angka dulu nih. 15 dibagi 15 hasilnya 1. Kita tulis di atas, kita kalikan, kita kali balik. Kalau tadi dibagi, sekarang dikali. 1 dikali 15, ditulis di bawah 15. 15 dikurang 15, 0. 0 dibagi 15 berapa? Nggak bisa ya. Jadi kalau mau 4-nya turun, harus tulis angka 0 di sini. Supaya angka 4-nya bisa turun. Sekarang sisanya adalah 4. 10 dikali 15 kan 150 ya jadi sisanya 4. Berarti stop sampai di sini. Cara nulisnya adalah angka 10-nya dulu yang ditulis sebagai hasil bagi. Nah, sisanya 4 sebagai pembilang. Pembaginya 15 sebagai penyebut. 10, 4/15. 4/15-nya sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Jadi inilah bentuk pecahan campuran yang paling sederhana. Sekarang kita coba ke soal cerita. Setiap gulungan pita panjangnya itu 10 3/4 meter. Aisyah membeli 3 1/2 gulungan pita. Tentukan panjang pita yang dibeli Aisyah. Nah, jadi Aisyah beli pita 3 1/2 gulungan. Tapi setiap gulungan itu
Kalau diukur panjangnya 10 3/4 meter. Berarti kalau ada 3 1/2 gulungan, panjang pitanya jadi berapa? Saya tulis, diketahui panjang pita setiap gulung itu 10 3/4 meter. Aisyah belinya 3 1/2 gulungan. Ini mengerjakannya menggunakan konsep apa? Panjang pita yang dibeli Aisyah? Iya, menggunakan konsep perkalian ya, karena ada 3 1/2 gulungan. Dan setiap gulungan itu 10 3/4 meter. Dua-duanya bentuknya pecahan campuran. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi 43/4 dikali 7/2. Sudah bentuk pecahan biasa, baru kita kalikan. 43 dikali 7, 4 dikali 2. 43 dikali 7 itu 301. 4 dikali 2 itu 8, bagian atasnya lebih besar ya pembilangnya. Kita langsung bagi kurung supaya nanti bentuknya jadi pecahan campuran. 301 dibagi 8, kita bisa pakai dua angka dulu nak. 30 dibagi 8, perkalian 8 yang hasilnya 30 atau di bawah 30 ada 3. Kita kali balik, 3 dikali 8, 24. Kita kurangi, hasilnya 6, satunya turun. 61 dibagi 8, 8 dikali berapa yang mendekati 61? Adanya 8 kali 7 yaitu 56. Sisanya 5. Udah nggak ada yang bisa turun lagi, berarti stop sampai di sini. Cara nulisnya yang ini dulu ya. 37, baru sisanya yaitu 5, terakhir pembaginya yaitu 8. 37, 5/8 meter. Jadi panjang pita yang dibeli Aisyah adalah 37, 5/8 meter. Yang terakhir, sekarang gimana kalau perkaliannya antara pecahan biasa sama pecahan campuran? Siapa yang tahu cara ngerjainnya gimana yo? Kalau yang satunya pecahan biasa, satunya pecahan campuran. Contoh nih, 3 2/3 dikali 7/9. 3 2/3-nya pecahan campuran, 7/9-nya pecahan biasa. Gimana yo? Wah, iya bener. Yang pecahan campurannya diubah jadi pecahan biasa. 3 2/3 dari bawah ya. 3 dikali 3, 9 ditambah 2, 11. Jadi 11/3. Kalau yang 7/9 sudah bentuk pecahan biasa, nggak usah diubah lagi. Tinggal dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 77 dari 11 kali 7 ya. Per 27 dari 3 dikali 9. Pembilangnya lebih besar, kita ubah jadi pecahan campuran, bagi kurung. 77-nya di dalam kurung, 27-nya di luar. Berarti ini langsung nih. Karena angkanya 2 digitnya langsung kita pakai. 77 dibagi 27. 27 kali berapa yang hasilnya mendekati 77? 27 kali 1, 27. Kalau dikali 2 hasilnya 54. Dikali 3 hasilnya lebih dari 77. Berarti kita nggak bisa pakai yang dikali 3. Bisanya 2. Kita tulis di atas 2. Dikali balik, 2 dikali 27 adalah 54. Baru kita kurangi, dari belakang menguranginya ya. 7 kurang 4, 3. 7 kurang 5, 2. 23 udah nggak bisa lagi dibagi 27. Berarti selesai pembagiannya, tinggal cara penulisannya yang ini dulu ya. 2, baru sisanya 23 per pembaginya 27. Selesai, gitu ya. Jadi kalau yang bentuknya pecahan campuran diubah dulu jadi pecahan biasa. Itu dia materi pembelajaran kita hari ini tentang perkalian, pecahan biasa dan pecahan campuran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Terima kasih buat hari ini, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, kalau ada yang tidak dimengerti boleh langsung tanya. Boleh tanya ke ayah bunda, atau bisa tanya ke ustadz-ustazah. Ustadz dan ustazah insya Allah dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kalian nggak tahu, jangan ragu-ragu untuk bertanya sampai kalian paham. Oke ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip.